Hai guys, datang lagi. Jadi ini review yang terakhir ya nggak sih? You know banget. Cie, seneng banget udah yang terakhir. PKN, jadinya setelah mengerjakan ya, ini bener-bener lucu banget ya endingnya. Nanti wajib dilihat. Cie, elah, wajib dilihat. Enggak sih, nggak usah diwajib dilihat. Yaudah pokoknya semangat untuk reviewnya. Dadah, kita review bareng-bareng ya. Jadi ngambil aja intinya, pokoknya ambil yang makalah di bapaknya. Dadah, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Kali ini saya akan membawakan perkuliahan dengan pokok bahasan mengenai Iya, pakai ini aja lo kalau misalkan nggak muat. Nah, ini materi yang saat ini saya bawakan ini sangat terkait dengan materi yang kemarin sudah saya berikan, yakni ketahanan nasional. Nah, ada kata-kata namanya bela negara. Ada kata-kata bela negara. Jadi ada kesadaran bela negara. Ada kata-kata bela negara. Apa sih yang dinamakan sebagai bela negara ini? Jadi kita bisa mendefinisikan bela negara sebagai sikap positif warga negara yang didasari oleh kecintaan kepada tanah air, bangsa dan negara. Itu namanya bela negara. Iya. Nah, kalau kesadaran itu apa? Kalau orang kemudian pingsan itu posisinya tidak sadar. Iya. Nah, karena dia tidak sadar, maka dia tidak aware. Dia tidak mengetahui situasi yang terjadi di sekelilingnya. Kesadaran dari kata sadar. Sadar itu artinya apa? Sadar itu artinya dia mengetahui sesuatu dan kemudian dia bisa bertindak ya, sesuai dengan keinginannya tanpa ada unsur paksaan, tanpa unsur tekanan. Dia mengetahui sesuatu, kemudian menaruh perhatian secara penuh pada sesuatu sehingga mendorong dia untuk bertindak ya, secara mandiri, kemudian tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun. Itu kan kesadaran. Jadi berbicara mengenai apa itu kesadaran bela negara, kita mencoba untuk membahas mengenai apa? Mengenai misalnya kesediaan seorang warga negara untuk bisa berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara. Seperti itu. Nah, sering kalau kita membahas mengenai bela negara, selalu yang asumsi yang muncul di benak kita, bela negara itu selalu identik dengan menjadi tentara, kan enggak demikian? Iya. Enggak mesti ya. Apakah iya? Apa iya untuk bisa membela negara itu seorang harus menjadi anggota tentara atau polisi? Enggak demikian. Bicara bela negara itu kan dimensinya itu luas. Tidak semata-mata Bapaknya ada videonya kan? Behind the scan. Hai. ada gangguan sedikit. Saya lanjutkan lagi. Jadi kalau kita bicara mengenai kesadaran bela negara, kita berbicara mengenai sikap positif seseorang. Sikap positif seseorang dalam apa? Dalam memberikan perhatian yang penuh kepada nasib negara dan bangsanya, didasari oleh rasa cinta kepada seluruh rakyat kan. Ya, negara tidak lain adalah persatuan hidup. Negara adalah persatuan hidup yang terbentuk dari hasil kontrak sosial di antara warga negara. Oke, terus apa itu dengan membentuk negara itu apa ya? Apa yang diharapkan oleh rakyat? Rakyat berharap
dengan membentuk negara dia bisa hidup aman kan itu. Dengan membentuk negara dia berharap hak-haknya tercukupi atau terpenuhi. Dengan membentuk negara dia berkeinginan agar harapan-harapannya bisa terwujud. Jadi hanya dengan hidup dalam sebuah negara lah itu manusia itu berharap bisa menjadi manusia dalam arti yang seutuhnya. Itulah kenapa keberadaan negara menjadi penting, karena itu negara eksistensinya perlu Bela. Bela negara, bela Indonesia. Nah, tapi yang namanya tindakan membela itu apa sih wujudnya? Bela negara atau membela negara itu wujudnya bisa berupa misalnya apa? Tindakan menjaga, memelihara atau melindungi negara dari segala macam ancaman. Tapi apa sih yang dinamakan ancaman itu? Ancaman adalah segala hal yang membahayakan, segala macam hal yang membahayakan kelangsungan hidup suatu negara, itulah namanya ancaman. Ancaman. Nah, berbicara mengenai ancaman, itu kita mengenal ada dua macam ancaman. Ada yang kita sebut sebagai ancaman militer, juga adalah ancaman non Militer. Jadi ketahanan nasional suatu bangsa itu bisa terancam. Terancam oleh apa? Terancam oleh ancaman militer, terancam oleh ancaman non militer. Ancaman militer wujudnya apa? Ancaman militer pertama, ancaman agresi dari negara lain. Ancaman agresi dari negara lain. Ancaman pelanggaran wilayah oleh negara lain. Ancaman sabotase oleh negara lain. Itu kalau dari luar. Ya, kemudian ancaman itu bisa juga dari dalam ya. Ancaman militer dari dalam misalnya ancaman berupa apa? Terjadinya apa? Gerakan bersenjata di dalam negeri. Pemberontakan dalam negeri, separatisme dan sebagainya itu kan ancaman militer dari dalam negeri. Jadi dari luar dari dalam. Selain ancaman militer kita juga mengenal namanya apa? Ancaman non militer. Misalnya apa? Ancaman terjadinya krisis ekonomi sebagai akibat apa? Sebagai akibat dari mewabahnya corona. Itu contoh gitu. Corona mewabah sekarang yang menghadapi pasal itu bukan Indonesia, negara-negara juga menghadapi itu. Akibat corona itu kemudian apa? Kegiatan ekonomi akhirnya terhenti. Coba kita ambil contoh di Cina. Gara-gara corona kan pertumbuhan ekonomi Cina akhirnya kemudian merosot. Kenapa? Dengan adanya corona semua aktivitas harus di lockdown gitu. Orang nggak boleh keluar rumah gitu. Bukannya orang nggak boleh keluar rumah, perusahaan-perusahaan nggak boleh melakukan operasinya. Kemudian apalagi SPBU harus berhenti, transportasi umum harus berhenti total. Gitu. Itu akibatnya apa? Kegiatan transaksi, kegiatan distribusi akhirnya terhenti, membuat roda ekonomi menjadi terganggu. Ya ancaman militer lain, misalnya ancaman apa? Ancaman bencana. Bencana, baik bencana alam maupun bencana non. Bencana alam, bencana yang dibuat oleh alam, misalnya apa? Iya. Gunung berapi, meletus, apalagi tsunami, apalagi gempa bumi, banjir, itu kan itu bencana. Tapi ada juga bencana non alam ya. Bencana yang ditimbulkan akibat perbuatan manusia. Misalnya apa? Konon katanya corona itu timbul sebagai akibat apa? Kebocoran laboratorium senjata biologi. Konon katanya kalau itu betul seperti itu, yang namanya corona itu bukan hanya penyakit tapi itu bencana non alam. Sayangnya betul itu terjadi. Jadi ancaman bisa ancaman militer, bisa ancaman yang bersifat non militer. Nah, untuk ancaman yang bersifat militer itu diantisipasi ya, ditangani. Anda tahu kira-kira siapa pihak yang memainkan peran utama dalam menghadapi ancaman militer? Tidak lain adalah apa? Tentara. Ancaman militer kemudian dihadapi oleh komponen utama. Komponen utama itu kita namakan sebagai tentara. Institusi bernama tentara itu yang dia berperan untuk mengatasi ancaman militer. Baik ancaman militer yang berasal dari luar maupun ancaman militer yang berasal dari dalam. Dengan
Dengan cara bagaimana dia mengatasi? Dengan cara pertama menangkal. Setelah menangkal apa? Menindak. Setelah menindak memulihkan. Nah, terkait dengan misalnya untuk menghadapi ancaman militer, baik ancaman dari dalam maupun ancaman dari luar, kita sistem pertahanan kita menganut apa yang kita namakan sebagai sistem pertahanan kita itu defense ya. Namanya ini apa? Defensive. Hai guys. Hai guys. Hai. Defensive aktif. Dan Defensif aktif, pasif. preventif aktif. Sorry. Prefektif aktif. Jadi untuk menangkal ancaman yang bersifat militer itu kan menjadi ranahnya pertahanan, ranah pertahanan. Dalam hal ini institusi yang kemudian mengambil peran utama adalah tentara. Nah, kita mengenal sistem pertahanan, kita mengenal apa yang kita namakan sebagai defensif aktif dan preventif aktif. Preventif Apa yang dinamakan sebagai apa itu defensif aktif? Defensif aktif artinya apa? Pengembangan kekuatan militer dalam kerangka untuk menangkal ancaman itu semata-mata dimaksudkan untuk apa? Semata-mata dimaksudkan untuk melindungi negara dan bangsa dari ancaman dan tidak berpotensi atau tidak dimaksudkan untuk melakukan agresi kepada negara lain. Itu namanya defensif aktif. Jadi kita membangun kekuatan militer yang besar tidak dalam rangka untuk ekspansi, kita tidak dalam rangka untuk agresi, tapi semata-mata dimaksud untuk melindungi diri kita. Itu namanya defensif aktif. Terus praktiknya gimana defensif aktif? Kalau terjadi misalnya ya serangan dari negara lain, caranya bagaimana? Kita membela diri. Defense ya, membela diri. Tapi membela diri tidak menunggu musuh itu masuk wilayah kita. Gitu. Kita hancurkan musuh itu sebelum masuk ke wilayah kita. Terus bagaimana kalau misalnya musuh itu kuat sehingga nggak bisa dihancurkan di luar wilayah kita? Kita masuk berikutnya namanya strategi namanya perang berlarut. Tahu perang berlarut? Itu yang diterapkan oleh tentara Vietnam dalam menghadapi Amerika. Itu yang diterapkan oleh Mujahidin Afghanistan dalam menghadapi Uni Soviet. Karena kalah di bidang persenjataan sudah dipancing. Militer Amerika dipancing sampai akhirnya masuk ke hutan-hutan, ke rawa-rawa, ke gunung-gunung. Capek kan lama-lama akhirnya. Lama-lama capek, kadang kalah. Amerika di Vietnam itu. Uni Soviet di Afghanistan juga demikian. Dipancing perang-perang yang berlarut itu. Serang tiap hari, sampai mereka nggak bisa tenang, nggak bisa tidur. Lama-lama kan capek. Nah itu. Nah berikutnya ada namanya dinamakan sebagai preventif aktif. Preventif aktif itu maksudnya itu lebih ke arah menangkal. Prevent kan artinya menangkal. Preventif aktif itu artinya menangkal. Jadi kita tidak menunggu kita diserang. Tapi manakala kita melihat ada potensi serangan, maka sedini mungkin itu potensi itu secepatnya diminimalisir. Misalnya dengan cara apa? Misalnya dengan cara militer Indonesia menjalin kerjasama dengan militer negara-negara tetangga untuk menggelar namanya apa itu patroli bersama. Itu kan menangkal itu. Untuk menutup celah-celah yang memungkinkan munculnya potensi ancaman. Nah, untuk menangkal ancaman militer sekali lagi ya, komponen utamanya adalah tentara. Tapi di samping komponen utama kita juga mengenal komponen yang lain, itu yang kita namakan sebagai komponen cadangan dan komponen pendukung. Komponen cadangan itu meliputi apa saja? Komponen cadangan itu adalah warga negara yang direkrut, warga negara yang direkrut dan dibekali dengan pengetahuan maupun kemampuan militer dalam rangka untuk apa? Dalam rangka untuk sewaktu-waktu dilibatkan mendukung tentara dalam menangkal ancaman militer. Ya kalau di Indonesia dalam hal ini misalnya komponen cadangan antara ini misalnya apa? Kalau di lingkungan mahasiswa namanya resimen mahasiswa, mereka sudah dibekali ini.
resimen mahasiswa, terus apalagi organisasi kemasyarakatan pemuda yang sudah mendapatkan pelatihan Wanra, perlawanan rakyat, Hansip, pertahanan sipil, itu sewaktu-waktu bisa dikerahkan kalau misalnya tentara itu membutuhkan. Nah kalau negara misalnya memiliki dana dalam jumlah yang cukup, bisa menerapkan seperti di Korea, itu menerapkan namanya Pak wajib nih. Wajib militer. Korea Selatan, kemudian ada lagi negara Swiss itu menerapkan wajib militer. Korea Selatan, kemudian Swiss, kemudian Taiwan itu menerapkan wajib militer. Jadi kalau ada penduduk, saya itu ya di Singapura juga demikian. Jadi kalau ada penduduk usianya minimal adalah 18, maka dia wajib mengikuti pelatihan. Dan setelah ikut pelatihan dia harus berdinas di militer itu selama 2 tahun minimal. Setelah 2 tahun dia boleh kembali lagi menjadi warga sipil, tapi senjatanya ditaruh gitu. Dia sudah mendapatkan nomor induk sebagai NRP, nomor register prajurit itu. Dia sudah, kemudian senjatanya ditaruh. Nanti kalau setiap saat negara memanggil, dia harus segera memenuhi panggilan itu. Jadi mereka warga negara yang sudah dilatih militer mengikuti wajib militer menjadi semacam sel-sel tidur yang siap satu bisa dibangkitkan manakala negara membutuhkan. Jadi selain komponen utama tentara, komponen cadangan, berikutnya ada namanya Pak komponen pendukung itu misalnya berupa apa? Resources. Segala macam sumber daya, baik material maupun non material yang itu bisa didaya gunakan guna mendukung upaya menghadapi ancaman militer. Misalnya apa? Sumber daya yang saya keturunan minyak. Ya. Salah seorang petinggi negara kita itu Jenderal Gatot Nurmantio kalau salah, dia pernah menyatakan, jadi cadangan minyak yang kita miliki itu tidak mencukupi untuk mendukung pertahanan kita, maka harus dikembangkan cadangan yang lain. Terus apalagi sumber daya yang lain yang bisa kita daya gunakan untuk mendukung upaya menangkal ancaman militer. Misalnya apa? Potensi sumber daya hutan kan bisa. Minyak bisa kita gunakan, hutan bisa kita gunakan. Sumber daya yang lain bisa kita gunakan. Kita bisa melakukan konservasi energi sehingga misalnya kita punya pesawat tempur, BBM itu langka, bisa kita gunakan dengan itu. Nah ini itu tadi adalah ancaman militer ya. Selain ancaman militer kita juga mengenal namanya ancaman non militer. Misalnya ancaman yang kedua dari potensi bahaya bencana. Ada lagi apa? Penyakit. Ya. Kemudian apa lagi? Ancaman non militer. Ancaman krisis ekonomi. Ancaman non militer berikutnya apa? Ancaman sosial. Misalnya apa? Masuknya budaya asing, masuknya narkoba dan sebagainya. Itu kalau tidak diantisipasi itu bisa melemahkan. Anda tahu apa? Pernah mendengar dalam sejarah Cina ada namanya perang Cana. Perang Cana. Upaya bangsa-bangsa lain itu untuk menaklukkan Cina. Caranya apa? Cina tidak diperangi secara militer, tapi kepada Cina dibuat narkoba. Supaya apa? Kalau masyarakat Cina utamanya generasi mudanya sudah mengkonsumsi narkoba, mereka akhirnya menjadi generasi yang lemah. Dengan menjadi generasi yang lemah, semangat tempur mereka hilang. Maka itu saatnya Cina kemudian bisa ditaklukkan, itu di masa lalu. Makanya masyarakat Cina melawan itu, sehingga terjadilah berapa kali perang di zaman Cina itu. Nah kalau tadi untuk menangkal ancaman militer itu tentara menggelar namanya kita sebut sebagai operasi militer. Kalau untuk ancaman non militer maka apa? Tentara menggelar namanya operasi militer selain perang. Jadi kita mengenal 2 macam operasi ya, operasi militer ya, operasi militer perang dan operasi militer selain perang. Kalau operasi militer perang ya Anda bisa kasih contohnya penerjunan pasukan untuk merebut suatu wilayah yang diduduki musuh itu operasi militer perang. Tapi ada juga namanya operasi militer selain perang. Keterlibatan tentara dalam misalnya apa? Keterlibatan tentara dalam hal search and rescue, search and rescue. Anda masih ingat dulu ada
kecelakaan pesawat Air Asia di Selat Majene. Iya ada. Maka kemudian untuk bisa melakukan evakuasi, maka diterjunkanlah pasukan khusus angkatan laut namanya Kopaska dan Denjaka yang melakukan aktivitas itu contoh operasi militer selain perang. Kemudian tentara diterjunkan ke wilayah-wilayah perbatasan kemudian untuk membangun sarana maupun prasarana di sana itu adalah operasi militer selain perang. Kemudian tentara diterjunkan dalam rangka melakukan penanganan korban banjir itu operasi militer selain perang. Jadi memang sekarang itu yang namanya persoalan dalam Anda belajar mengenai studi politik internasional itu masuk dalam kajian namanya international security. Jadi persoalan keamanan sekarang di era global itu dapat terbagi menjadi dua macam ya. Ada yang kita namakan sebagai keamanan tradisional dan keamanan non tradisional. Itu tadi ancaman militer itu kita namakan sebagai masuk dalam kategori namanya keamanan tradisional. Keamanan terkait dengan upaya mewujudkan kebebasan dari ancaman serangan fisik, itu namanya keamanan tradisional. Itu menjadi ranah kewenangannya institusi bernama tentara atau polisi. Tapi ada apa? Keamanan yang lain yang kita sebut tadi keamanan non militer. Itu kalau dalam bahasa ilmiahnya disebut sebagai non tradisional, keamanan non tradisional. Misalnya meliputi apa? Keamanan ekonomi, keamanan energi, keamanan lingkungan, keamanan manusia. Keamanan energi. Bagaimana caranya mewujudkan agar Indonesia itu kemudian tidak mengalami krisis energi? Karena Anda tahu sekarang Indonesia bukan lagi menjadi negara eksportir minyak, sudah menjadi negara importer. Karena cadangan minyak kita sudah menurun drastis. Antara kebutuhan dengan produksi sekarang gapnya makin besar sehingga nilai impor makin lama makin besar. Sehingga perlu dilakukan namanya konservasi energi, upaya menciptakan sumber-sumber energi baru. Keamanan energi kita terancam. Selain keamanan energi ada juga namanya keamanan ekonomi. Bagaimana menjadikan ekonomi nasional itu tahan, memiliki keuletan dan ketahuan dalam menghadapi perubahan ekonomi baik skala nasional maupun internasional. Anda tahu apa itu nilai ekspor dengan nilai impor kita tinggian mana? Tinggian mana? Nilai impor kita makin lama makin meningkat. Itu kalau nggak disadari sejak sekarang itu bisa menciptakan ancaman. Gitu. Coba kita negara agraris tapi daging impor dari Australia, beras impor dari Thailand, beras impor dari Vietnam, garam impor dari India, bahkan sabun yang ada itu kan impor itu, bikinan perusahaan asing kan itu. Iya. Meskipun dibuat di Indonesia kan aslinya impor itu. Jadi perusahaan yang ada di Belanda sana pindahkan pabriknya ke sini. Sehingga kalau Anda beli sabun nggak usah jauh-jauh ke Belanda, cukup beli di toko, tapi tetap aja kan barang impor itu. Hampir semua kebutuhan kita impor itu bisa membawa kita pada situasi yang berbahaya. Situasi terutama ancaman ekonomi. Jadi bagaimana kita mewujudkan namanya ketahanan di bidang ekonomi tadi? Bagaimana caranya agar misalnya apa yang bisa kita makan kita tanam sendiri? Selama perekonomian kita itu masih tergantung pada dunia luar, maka itu artinya apa? Potensi kita mengalami namanya kerawanan. Potensi kita bisa rentan terkena serangan ekonomi. Berikutnya apa? Keamanan, selain keamanan tadi, keamanan energi, keamanan ekonomi, keamanan manusia dalam ini aman dari penyakit. Aman dari penyakit. Bayangkan sekarang ini sarana dan prasarana kesehatan makin maju, ilmu pengetahuan dokter makin maju, tapi kok yang namanya penyakit semakin maju. Iya. Rumah sakit dibangun di mana-mana, pengobatan sudah ditemukan, teknologi kesehatan makin meningkat, tapi jumlah pasien kok Meningkat. bukannya berkurang tapi malah mengalami meningkat. Ini ada apa gitu? Jadi kalau tidak diantisipasi bisa menciptakan kerawanan. Coba Anda lihat Italia, itu kan tingkat kesehatannya sudah sedemikian maju ya. Tapi begitu terkena corona yang meninggal sudah 3.000 gitu.
saya yakin apa yang terjadi di Indonesia itu bisa jadi itu hanya gunung es yang dimuat di media massa. Kita sudah menemukan kira-kira sekitar 300-an kasus dengan jumlah penderita meninggal kira-kira 5.000. Ya itu yang terungkap oleh media. Bagaimana yang mereka tidak terungkap? Bagaimana menciptakan sistem kesehatan yang kemudian mampu menciptakan situasi dan kondisi dengan rupa sehingga penduduk itu kemudian memiliki daya tahan dalam menghadapi penyakit. Itu adalah salah satu PR dalam hal keamanan manusia. Di samping keamanan yang lain masih banyak lagi. Keamanan sekarang di era informasi ya, kita dihadapkan pada namanya apa? Perang informasi. Kita punya rekening di bank, kita merasa sekarang tidak lagi merasa nyaman karena waktu itu bisa dibobol dengan namanya cybercrime, kejahatan cyber. Hati-hati bagi Anda yang kemudian menggunakan aplikasi itu, kalau tidak hati-hati duit Anda bisa melayang dan Anda nggak tahu siapa yang kemudian membawa duit Anda melayang gitu. Karena sekarang dengan kecanggihan teknologi semuanya bisa dilakukan. Ya saya rasa demikian dari saya, dan saya akhiri dengan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana sih kameranya? Hai.